berantakan. Aku 2007, dia di 2010. Udah deh, berantakan tuh tulisannya. Atau misalnya saya harus nungguin dulu, oh ya dia ngerjain bab 1 dulu deh, dia kerjain sejam gitu ya, terus baru kirim. Itu kalau pakai Word. Tapi kalau misalnya kita pakai Google Docs, itu kita bisa ngerjain bareng secara real time. Oke, kamu ngerjain bab 1 di halaman pertama, aku ngerjain bab 2 di halaman kedua. Kita bisa kolaborasi bareng. Dan ini semua sifatnya mempermudah kita. Contohnya misalnya teman-teman nih ada tambahan tadi mau kelas misalnya di ruang guru misalnya gitu ya. Nah, tapi biar nggak lupa saya mau reminder di Google Calendar bisa. Biar device kita nggak penuh penyimpanannya di Google Drive bisa. Bikin presentasi ketika kita kelompok gitu ya, daripada pakainya PPT, mendingan pakai Google Docs, Google Sheet, Google, maaf ya, saya kok baca nih, Google Slide aja, biar kita bisa secara kita ngirim link aja. Jadi kamu misalnya, oh kamu develop, kamu mengembangkan di PPT yang bab ini ya, gitu ya. Jadi kita bisa secara real time, tinggal kirim link aja, ya teman-teman. Jadi terbiasa akan hal ini. Dan nanti kita ketika masuk ke perusahaan-perusahaan besar ya teman-teman, itu pasti mereka juga terbiasa menggunakan Google Workspace ini. Karena sekarang zamannya sudah era digital, serba digital gitu ya. Sudah nggak, mungkin kan banyak yang perusahaan sudah tidak menggunakan Word ataupun Google atau PPT tadi, tapi menggunakan Google Workspace ini. Jadi teman-teman dari sekarang sudah terbiasa. Jadi udah tahu nih rumusnya, udah tahu nih cepet, oh kalau misalnya saya mau bikin animasinya seperti ini, gini. Atau misalnya saya mau tulisan saya tuh jadi rapi, itu tinggal begini gitu ya. Jadi sudah terbiasa dari sekarang. Seperti itu ya teman-teman. Dan saya ingin juga bertanya lagi, sudah sadar nggak teman-teman akan hal ini? Saya yakin sih dari teman-teman semua sudah sadar karena sudah mempersiapkan juga ya, bahwa ternyata ketika kita terjun ke dunia profesional, nanti kita itu dicek background teman-teman. Dari salah satunya media sosial kita. Jadi pertanyaan saya ya teman-teman, apa yang teman-teman posting, ayo, nggak cuma posting, apa yang kita like, apa yang kita share, apa yang kita komentar, itu hati-hati. Jangan misalnya teman-teman merasa, saya kan pakai second account, saya kan pakai akun saya yang nggak tahu ini punya siapa. Teman-teman, di zaman sekarang itu gampang sekali untuk di-tracking, untuk cek background. Walaupun teman-teman mengatasnamakan orang lain pakai second account gitu ya, atau misalnya teman-teman sampai punya 3 akun gitu ya, nah itu hati-hati, karena jejak digital itu susah dihapus. Apalagi kalau misalnya teman-teman nauzubillah, tapi saya yakin teman-teman nggak ada gitu ya, itu pernah komentar jahat, hate speech, nah itu hati-hati. Nanti juga berkaitan dengan etika digital itu ya, nah itu juga harus diperhatikan. Apa yang kita posting, apa yang kita sharing. Nah, lebih baik teman-teman selain posting selfie-selfie gitu ya, atau posting teman-temannya, juga diposting kegiatan teman-teman tuh apa. Kegiatan maksudnya apa? Yang menunjukkan ke aktivitas keahlian teman-teman. Misalnya di sini ada yang suka lukis, ya nggak apa-apa. Suka game, sebenarnya suka game itu nggak apa-apa loh. Banyak sekarang jenjang karir ke arah si game ini. Yang penting positif teman-teman. Suka masak, misalnya teman-teman nggak suka di bidang akademis gitu ya, di pembelajaran gitu, ya nggak apa-apa. Hobi yang positifnya apa? Di sharing. Nanti akan terbentuk personal brandingnya. Oh, ini misalnya Rista yang suka foto itu ya, yang fotografer itu ya. Oh, ini misalnya Rudy yang suka masak itu ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita gunakan media sosial kita untuk personal branding. Sayang teman-teman kalau misalnya cuma kita posting selfie, posting misalnya cuma sama teman-teman kita, tapi tidak menunjukkan aktivitas kita. Apalagi teman-teman misalnya punya kompetisi apa, pernah ikut apa, ya di-sharing aja gitu ya teman-teman. Jadi mulai sekarang coba tunjukkan keahlian teman-teman di media sosial selain juga posting-posting yang tentang personal diri gitu ya teman-teman. Kita next lagi. Nah, sebenarnya konten-konten apa sih yang kita bisa sharing tadi ya, ada yang misalnya inspirasi, teman-teman suka tips and trick gitu, misalnya teman-teman suka journaling, nulis gitu, ya nggak apa-apa, sharing aja yang interaktif. Ya misalnya teman-teman suka meme tapi yang menghiburnya tuh dalam kata kutip yang positif gitu ya, memang ingin menyenangkan orang lain, ya boleh-boleh aja. Atau storytelling, ya terserah teman-teman. Misalnya nih teman-teman suka main game, teman-teman tahu Meow Out, saya sering nonton Meow Out. Nah, kenapa saya suka Meow Out? Karena dia gamers dengan kalimat yang sopan, dengan kata-kata yang sopan. Nah, yang nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman mau main game di situ. Atau suka fashion, ya nggak apa-apa. Atau misalnya suka akademik gitu ya, matematika, fisika, kayak Jerome, ya nggak apa-apa juga. Yang penting yang positif, itu kuncinya.
Karena kenapa sih? Kita di zaman yang tadinya bukan siapa-siapa, itu bisa jadi siapapun, teman-teman. Iya nggak? Teman-teman nonton TikTok, pasti tahu kan ya, banyak artis-artis TikTok yang bermunculan yang baru-baru, entah itu di bidang akademis gitu ya, di pembelajaran, pengembangan diri, atau di bidang-bidang lainnya ya. Karena kenapa? Karena memang kita di zaman yang tadinya bukan siapapun bisa jadi siapapun yang kita mau. Dari dua hal aja pilihnya. Dimulai dari apa yang teman-teman suka. Kenapa Kayu? 3 menit lagi. Iya, Kak Anissa, waktunya kurang dari 5 menit ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu sudah di reminders karena angkat tangannya, raise hand Mbak Ayu, terima kasih. Izin sedikit lagi. Jadi dimulai dari apa yang teman-teman suka ya, misalnya tadi hobinya atau suka di bidang pembelajaran, ya boleh-boleh aja. Atau apa yang masyarakat butuhkan. Misalnya teman-teman tahu Ria SW nggak yang suka review makanan pedas. Nah, misalnya Ria SW kan sudah review makanan pedas nih. Kayaknya teman-teman saya suka kalau saya nge-review makanan-makanan manis. Ya boleh-boleh aja, bikin aja dulu teman-teman. Karena kenapa? Tidak ada yang instan. Semua konten creator itu nggak ada yang instan, teman-teman. Contohnya ya, si Mia Ok aja. Mia Ok itu mulai dari kalau nggak salah 2014. Kita 7-8 tahun. Dia bangun brandingnya. Lama kan, teman-teman? Nah, begitupun juga yang lain. Konsisten. Eurovi ya, saya kenal Eurovi ini dari followersnya itu masih ribuan, belum 187 ribu, belum. Bahkan sekarang udah naik lagi. Saya suka beliau karena dia punya ciri khas, gitu ya, di videografernya. Jadi saya suka. Lalu misalnya teman-teman di Alicia Eva, dia suka ngelukis sampai akhirnya bisa bikin rekor muri. Nah itu kan mereka tadinya bukan siapa-siapa, mereka hanya menampilkan hobi mereka yang positif, sharing. Ya, atau kan Nazwa, suka fashion, dia punya ciri khas juga, di foto dengan aslinya. Nah, itu teman-teman bisa bangun loh dari sekarang. Jadi selain tadi yang bidang akademis, pembelajaran, teman-teman juga bisa nampilin hobi-hobi yang bisa menjadi personal branding kita yang positif di ruang digital. Nah, sekarang kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar KBM ya. Aduh, saya mohon maaf nih, saya kelibet. Nah, teman-teman kira-kira lebih suka nyaman yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang lagi nobar, yang kanan atau yang kiri? Nah, kayak saya bisa dengar aja gitu ya. Kalau misalnya Kak Ayu yang mana nih Kak Ayu? Mungkin bisa diwakilkan oleh Kak Ayu. Kalau saya yang kanan, Kak. Yang kanan. Coba kalau misalnya yang kanan boleh angkat tangan. Saya ngeliat kok ini lagi SMKN 1 Paron lagi itu. Boleh angkat tangan yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Yang cuma kalau di teman-teman ini yang kanan itu yang gambar atau yang komunikasi ya? Kalau saya gambar, Kak. Yang gambar ya, yang kanan. Oke, terima kasih ya Kak Ayu. Oke, yang kanan boleh tanya ke tangan? Oke, yang belakang ya itu ya. Terima kasih yang udah nunjuk tangan ya teman-teman. Terima kasih sudah bergabung ya. Seru banget nih kumpul-kumpul ya di ruangan aula nih kayaknya ya. Oke teman-teman. Jadi memang di zaman sekarang kita tuh senang banget yang namanya visual. Ya nggak teman-teman? Jadi teman-teman juga senang kan kerja kelompok. Terus juga senang presentasi kelompok. Bikin slide-nya yang biar teman-teman kita yang lain itu nggak ngantuk. Kenapa? Kalau misalnya banyak visual teman-teman, kita bisa menunggu-nunggu, abis ini gambarnya apa ya? Warnanya apa ya? Jadi kita juga semangat untuk melihat teman kita yang lagi kerja kelompok di depan. Dengan apa? Dengan pakai Canva aja teman-teman. Tenang, udah ada template-nya, kita nggak usah mikir malah. Kita cari aja ya, mau bikin presentasi, itu di situ, terus kita tinggal kita visualisasikan, masukin tulisan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tadi mentok ide, udah ada gambar-gambarnya. Jadi nggak ada alasan. Dan kalau misalnya teman-teman mau bikin konten, itu juga bisa banget di Canva. Gampang banget. Di Canva itu tinggal klik-klik-klik. Kalau misalnya pakai Photoshop, Adobe itu ya, itu lebih ekstra. Kita harus lebih belajar. Mungkin teman-teman di sini juga udah ada yang belajar gitu ya. Lebih ekstra belajarnya. Tapi kalau misalnya di Canva, itu saya yakin semua generasi bisa menggunakannya. Jadi saya mau rekomendasi Canva kalau mau bikin konten apapun. Kalau misalnya teman-teman mau edit-edit konten videonya gitu ya, mau masuk TikTok, Reels, ya udah salah satunya yang saya sering pakai adalah VN, terus CapCut ya dengan template-templatenya juga. Jadi saya nggak perlu mikir tuh, oh mau crop di mana ya, oh musiknya yang pas di mana ya gitu. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya di zaman sekarang itu saya nggak bisa bikin konten-konten yang positif. Nggak ada alasan karena udah ada platform-platform yang membantu kita untuk mendistribusikan, untuk membuat konten-konten yang positif ya teman-teman. Nah, saya juga ingin mengajak sedikit lagi Kak Ayu ya, jangan pototin saya.
Jadi yuk kita terus asah skills untuk terus beradaptasi, karena kenapa? Ada pepatah gini teman-teman, orang yang bertahan adalah orang yang beradaptasi. Jadi teman-teman, kalau mau bertahan, harus bisa beradaptasi. Dengan apa? Mau nggak mau, harus belajar. Belajar itu sampai kita meninggal dunia, teman-teman. Nggak terpaut umur. Kita pasti nambah umur, nambah tua gitu ya, di kelas berapapun. Kita harus selalu belajar. Nah, teman-teman, di era digital ini ada beberapa rekomendasi yang saya mau rekomendasikan ke teman-teman untuk menjadi bacaan ya. Yang pertama ada 1000startupdigital.id. Ini tentang teknologi digital banget, ada brand juga. Ini seru banget teman-teman, kan ada yang pemasaran juga kan ya. Di sini ada yang bahkan episode barunya, itu episode 23 kalau nggak salah, itu tentang membuat branding. Itu susah loh bikin branding. Jadi branding itu nggak cuma hanya nama, nggak cuma hanya logo, nggak cuma hanya warna, tapi ternyata bisa sekompleks itu. Itu dijelasin secara jelas. Atau misalnya teman-teman di sini ada yang dijelasin tentang hacker, tentang fintech. Pokoknya ini seru banget, banyak gambarnya, jadi kita nggak bakal bosen, saya jamin ya. Karena zaman-zaman saya gitu ya, karena kita dekat-dekat umurnya, nggak bercanda ya teman-teman, saya menyamakan umur ya. Jadi senangnya kan yang visualnya banyak ya gitu ya. Kita kan kadang suka bosen lihat kalau misalnya tulisannya banyak gitu ya, tapi tenang, ini gambarnya banyak, jadi kita juga senang untuk membacanya. Lalu juga ada Ispigo, kalau misalnya teman-teman sukanya dengerin podcast ya, jadi nggak cuma podcast-podcast tentang kehidupan aja, tapi tentang pengembangan skill kita, tentang bisnis, bisa di Inspigo ya namanya. Atau misalnya teman-teman mau lebih tahu lebih lanjut tentang 4 literasi digital ini, 4 pilarnya, bisa ke literasidigital.id buat pembelajaran teman-teman semua. Nah, saya juga ingin mengajak teman-teman belajar itu di mana aja ya, termasuk media sosial. Jadi teman-teman follow-nya jangan akun Lambe Turah aja gitu ya, jangan ikutin gosip-gosip aja. Jadi sekalian scrolling, sekalian juga kita belajar. Follow lah orang-orang yang bermanfaat. Saya pun tahu segala tips and trick sekarang dari TikTok, karena juga saya harus nge-scroll TikTok. Jadi saya nggak follow orang-orang yang saya mau aja, tapi saya juga memfollow, kayaknya ini informasinya bermanfaat deh. Kayaknya ini influencernya dia tentang pengembangan skill deh, di bidang A, B, C, D, E, F, G. Oke, saya sekalian follow. Jadi ketika saya scrolling, saya sekalian belajar. Jadi teman-teman nggak ada alasan juga nggak belajar di media sosial ya teman-teman semuanya. Oke, ini slide terakhir dari saya, tapi saya punya kata-kata penutup ya. Jadi teman-teman, kita mungkin bukan tidak tahu, tapi hanya saja belum tahu. Jadi teman-teman, jangan lelah untuk terus mencari tahu dan juga beradaptasi di era digital ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Nanti kita akan diskusi lagi di sesi Q&A. Kembali lagi ke Mbak Ayu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya teman-teman semua, kita beri tepuk tangan virtual untuk Kak Anissa yang telah menyampaikan pilar digital skill-nya. Aduh, ramai banget tuh Kak Anissa. Pasti ramai banget tuh soalnya. Pluk, 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 gitu ya Kak Anissa ya. Boleh sapa-sapa dong Kak Anissa, teman-teman yang lagi nonton bareng. Boleh, selamat pagi teman-teman. Boleh, hai. Hai semuanya. Semangat ya, harus semangat ya teman-teman ya. Semangat. Saya paksa semangat nih. Baik, harus semangat karena tadi habis dikasih amunisi nih sama Kak Anissa ada ya. Kak Velania nih Kak. Halo, jangan malu-malu. Ayo yang lagi nyalain kamera ya, boleh. Kak Velania. Lagi rame-rame nih di kelas ya. Terus ada Kak Zahra Siti. Betul. Berduaan aja nih Kak Zahra ya. Ada Kak Michael juga tuh. Ada Kak Aulia. Boleh di on cam aja teman-teman semuanya. On cam dulu. Boleh ya Kak Ayu ya, kita sapa-sapa dulu. Boleh Kak Anissa. Karena ini tadi kan abis dikasih amunisi nih sama Kak Anissa ya, bagaimana menggunakan atau bisa memanfaatkan media sosial atau aplikasi teknologi seperti Zoom hari ini ya Kak Anissa. Betul. Kan harus dimanfaatkan, nyalakan kameranya karena ada fitur untuk menyalakan kamera juga. Ada tadi yang ada yang raise hand juga kayak saya tadi ya. Ini merupakan salah satu bagaimana kita bisa memanfaatkan aplikasi media teknologi yang saat ini ada ya Kak Anissa ya. Betul sekali. Jangan lupa juga boleh diposting teman-teman. Saya ikut webinar literasi digital nih untuk jejak digital. Nanti akan yang tadi yang positif sama... ya Kak Anissa betul. Jejak digital kita harus bagus ya teman-teman. Semangat. Harus bagus, harus semangat ya teman-teman. Nah tadi ya banyak banget ternyata ya yang disampaikan Kak Anissa.
kita mau mengasah skill kita tuh udah banyak banget aplikasi. Kalau untuk pendidikan tadi ada aplikasi EduTech ya Kak Anissa ya. Ya, Terus juga betul. ternyata dari media sosial kita juga bisa belajar. Nah ternyata dari tadi saya agak poin sedikit dari Kak Anissa bilang kalau yang suka game juga nggak apa-apa gitu ya selama melakukan game positif. Dan ternyata dari bermain game ini kita juga bisa mengasah skill kita ya Kak Anissa ya. Ya, Kayak betul. tadi Kak Anissa ada sebutkan 10 skill ya. 10 skill untuk di tahun 2025. Nah, ini salah satunya bisa kita dapatkan juga sebenarnya dari kita bermain game ya. Seperti analitik ya, Kak Anissa ya, Betul strategi. sekali, Nah, ini strategi, benar. bertahan gitu kan ya. Karena juga jenjang digital di dunia game itu juga sudah baik Kak Ayu. Kalau misalnya kita Betul. lihat bahkan beberapa universitas pun ada loh yang Iya, membuka e-sport bukan ya, lowongan. e-sport itu ya Jurusan, Kak ya, Anissa ya. jurusan e-sport tentang e-sport E-sport. pengembangan game, entah itu tentang gamenya, game developernya gitu. Jadi memang udah ada ke arah situ. Yang penting positif, Ayu. Betul, poinnya adalah apapun yang ada di media sosial, apapun ada yang sekarang dari transformasi digital yang kita dapatkan, informasi apapun itu, selama kita bisa memanfaatkannya secara baik dan positif, pasti akan balik juga untuk ke kita hasilnya positif juga ya Kak Anissa ya. Betul sekali, Ayu. Jadi teman-teman yuk, tadi udah disampaikan banyak sekali, sekarang udah waktunya untuk mengasah skill, karena tadi dari sebelahnya aja ruang kelas, lalu satu angkatan ya, lalu satu daerah, satu Indonesia, banyak sekali saingan-saingannya, Persaingannya ya. Ya, jadi jadi harus kalau mengasah misalnya skill. dulu saya bilangnya gini, Mbak Yu, ketika saya males-malesan ada 1.000 pesaing saya yang lagi mencoba mengalahkan saya. Jadi nggak boleh males-malesan. Jadi nggak boleh males-malesan, nggak ada waktu untuk berhenti belajar ya Kak Anissa ya. Betul. Baik, luar biasa sekali pemaparan dari Kak Anissa, insight baru juga buat saya untuk harus bisa terus menambah skill ya di dunia digital sekarang ini, karena kita harus beradaptasi nih, kalau nggak kita bakal ketinggalan jauh sekali ya Kak Anissa ya. Oke Kak Anissa, nanti kita lanjut lagi ya di sesi Q&A. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya untuk Kak Anissa, ditunggu ya Kak Anissa ya. Sampai ketemu lagi Kak Anissa. Terima Terima kasih kasih. banyak, Mbak Yu. Terima kasih Ibu Bapak, teman-teman semuanya. Baik teman-teman semua, itu tadi ya pemaparan pertama nih, dibuka dengan sangat luar biasa, jadi semangat, harus tambah semangat ya, karena kita ada 2 pemaparan lagi nih ya, yang akan disampaikan, yaitu pilar digital culture dan digital ethic. Tapi sebelum masuk ke pemaparan selanjutnya, saya kembali mau ngajak teman-teman ya, untuk yang mau bertanya, manfaatkan kolom chatnya ya, untuk aktif bertanya, dengan mengirimkan pertanyaan dengan format nama, untuk narasumber dan pertanyaannya. Nanti kita akan bahas di sesi Q&A. Dan saya juga mau ngajak kembali teman-teman, mengingatkan kembali ya, untuk jangan lupa mendaftarkan diri melalui link pendaftaran yang sudah diberikan. Karena nanti untuk mendapatkan sertifikat, teman-teman harus terdaftar dulu. Dan juga saya mau ngajak teman-teman tadi, kayak kata Kak Anissa, tinggalkan ya rekam jejak digital yang positif. Yuk, upload keseruan teman-teman ya hari ini, ketika kita lagi belajar bareng-bareng nih di media sosial teman-teman. Jangan lupa untuk tag Pandu Digital Indonesia dan follow Pandu Digital Indonesia juga. Boleh juga nih tag narasumber-narasumber kita yang lainnya ya. Saya ajak teman-teman untuk follow Pandu Digital Indonesia. Seperti tadi yang Kanisa bilang juga ya, kita harus bisa nih belajar dari media sosial juga. Caranya apa? Follow konten-konten ya, atau akun-akun yang memang bermanfaat, yang sifatnya positif. Nah, salah satunya adalah Pandu Digital Indonesia. Di Pandu Digital Indonesia banyak sekali konten-konten ya yang bisa mengedukasi kita ya, memberikan pengetahuan banyak sekali, tidak hanya tentang literasi digital tapi juga yang lainnya seperti desa wisata ya, UMKM, pengembangan diri, itu ada semua di Pandu Digital Indonesia. Jadi boleh banget ya teman-teman untuk follow Pandu Digital Indonesia. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Teman-teman yang lagi nobar, semangat, coba angkat jempolnya. Semoga saya kelihatan, mana jempolnya? Oke, udah angkat jempol semua. Pak Alit juga udah angkat jempolnya. Semangat. Ibu, oh Ibu Sri juga. Oke, Kak Fatika juga. Oke, berarti sudah waktunya kita lanjut ya. Karena kita sudah tidak sabar untuk menunggu paparan selanjutnya, yaitu tentang pilar digital culture atau budaya digital. Budaya digital yang kayak apa ya? Oke, kita langsung panggilkan saja Ibu Pance Astuti ke panggung virtual kita. Halo Ibu Pance. Halo Kak Ayu, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Nah Ibu, ini kita kayaknya langsung aja ya. Tadi kan Ibu udah bagiin ya poin-poinnya di pemaparan Ibu apa aja. Nah sekarang kita mau dengar lengkapnya nih Bu Pance. Izin Ibu, nanti di 5 menit sebelumnya saya akan mengingatkan waktu dan panggung virtualnya saya berikan. Baik Kak Ayu, terima kasih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat pagi hari ini. Tentunya di hari ini kita senang sekali dapat
berbagi ilmu terkait dengan literasi digital, ya, di mana di sini nanti kita harapkan ini dapat membuat kita lebih bijak lagi dalam bersosial media dan menggunakan media digital di kehidupan kita. Baik, tadi pemaparan dari Kak Anissa sangatlah luar biasa sekali, ya, banyak sekali yang sudah disampaikan, tentunya terkait dengan personal branding. Nah, itu menjadi inspirasi sekali untuk adik-adik semua atau anak-anak semua yang ada di SMKN 1 Paron, dan tentunya untuk bisa membangun personal branding itu kita tidak lepas dari yang namanya kepribadian, ya, agar itu semua bisa terbangun dengan positif, dengan baik. Maka dari itu untuk di kesempatan ini saya mohon izin share script untuk terkait dengan materi yang akan saya paparkan. Baik, sudah terlihat ya untuk share screen saya? Sudah, Ibu Kance. Baik, terima kasih. Di sini nanti saya akan memaparkan materi terkait dengan budaya digital, di mana mungkin tadi untuk perkenalan diri saya sudah ada beberapa yang kenal dengan saya di sini untuk di SMKN 1 Paron, meskipun saya pendatang juga baru di sini. Insya Allah Bapak Ibu guru sudah mengenal saya dan anak-anak semua juga sudah banyak yang mengenal. Tentunya di era digital ini bagi siswa maupun Bapak Ibu guru sangat membutuhkan sekali media digital, ya. Kalau untuk saya pribadi, pengalaman saya di sini, saya pernah menggunakan media digital itu untuk pembuatan video pembelajaran dan juga branding untuk sekolah pastinya, karena ini sangat membantu sekali agar seperti yang dikatakan Kak Anissa tadi, bahwasanya personal branding, school branding itu penting sekali untuk di lingkungan kita. Dan kemudian untuk selanjutnya, apa yang akan saya paparkan hari ini yaitu terkait dengan latar belakang, kemudian makna literasi digital, memahami kompetensi literasi digital, penguatan karakter individu dalam digitalisasi, kemudian manusia karakter Pancasila dan berbineka tunggal ika dalam era digital. Langsung saja, ini adalah latar belakang dari kegiatan kita hari ini. Salah satunya dari materi saya, di Indonesia itu penggunaan internet sudah sangat luas sekali, ya, hampir menyebar ke seluruh Indonesia. Dan tentunya di sini yang mendominasi itu adalah kalangan usia di usia 19 sampai dengan 34 tahun. Kemudian untuk di kalangan 13 sampai 18 tahun itu ada di sekitar 16%, berarti di urutan yang ketiga. Nah, ini pastinya dengan penyebaran internet di seluruh Indonesia tadi, ini menyebabkan perkembangan dunia digital sudah mencapai semua aspek, ya, dari segi bisnis, ekonomi, kemudian hiburan, transportasi, bahkan dalam proses kegiatan belajar di sekolah. Dan tentunya pada saat pandemi COVID kemarin ini benar-benar terasa sekali bahwasanya memang literasi digital itu sangat penting sekali untuk kita. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu kebutuhan dalam komunikasi di dunia digital sangat diperlukan masyarakat saat ini, terutama untuk kebutuhan dalam bekerja. Hampir semua sektor sekarang menggunakan yang namanya internet, kemudian digitalisasi, ya, karena di sini bisa mencakup ke seluruh manusia atau mungkin target, ya, lebih mudah untuk menjangkau. Maka dari itu kegiatan kita dalam sehari-hari itu sudah tidak lepas lagi dari yang namanya digitalisasi. Kemudian latar belakang yang ketiga di sini adalah adanya sisi negatif dari perkembangan dunia digital, yaitu penyalahgunaan perkembangan teknologi. Mungkin siswa-siswi SMKN 1 Paron di sini sudah paham betul, ya, bahwasanya banyak sekali sisi negatif dari dunia digital, ya, tapi yang jelas selama kita nanti mempunyai benteng diri yang baik, kemudian pengetahuan, kemudian nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan yang baik, kita akan melalui masa-masa yang ibaratnya itu hal-hal yang negatif itu dengan baik dan merubah hal yang negatif itu menjadi hal yang positif, seperti itu. Kemudian next, di sini
Apa sih sebenarnya literasi digital itu? Ya, tadi sudah sedikit banyak disampaikan oleh Mbak Anissa di awal, bahwasanya literasi digital di sini bagi manusia modern ya dikatakan bahwa sebagai kemampuan untuk mengakses atau mengevaluasi dan juga mengkomunikasikan pesan dalam berbagai bentuk ya. Jadi kita bisa melakukan seperti menulis, kemudian berinteraksi, komunikasi ya, baik itu melalui media video, gambar dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan literasi digital. Kemudian tujuan dari literasi media ini adalah memberi kita kontrol yang lebih besar atas interpretasi karena semua pesan media merupakan hasil dari konstruksi. Maksudnya di sini hasil dari konstruksi itu adalah opini, dalam arti apa yang ada di media digital itu sebenarnya adalah opini yang dibangun atau segala sesuatu yang memang itu dikonstruksi agar sedemikian rupa agar itu bisa tersampaikan ke semua khalayak umum seperti itu. Kemudian, untuk memahaminya atau untuk sebagai tameng kita di sini kita harus memahami yang namanya kompetensi literasi